Sekarang akan saya perlihatkan untuk posisi balannya. Bisa bantu memutar, Bu, posisi balannya, putarannya. Nah, ini posisi balannya, nggih. Benar-benar balan atau benar-benar seimbang. Kelihatan pisaunya berputar dari arah depan menuju ke belakang, seret sampai menuju tampil pembuangan. Tidak ada jeda, nggih. Makanya apapun yang masuk bisa dipastikan hasilnya akan halus merata. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya, ini mau laporan. Mesin pesanan Bapak alhamdulillah sudah jadi dan sudah siap kirim. Ini mesin chopper pesanan miliknya Bapak Etom Lusianto dari Blok Pasirwangi RT 03 RW 01 Sukaharja Desa Hanum Kecamatan Dayuh Luhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Sebelum pengiriman, ini akan saya perlihatkan dahulu atau saya videokan dahulu, nggih. Mesin chopper tipe 2023 bahan full stainless. Juga dilengkapi 24 mata pisau. Ini keseluruhan bahan full stainless, baik dari pintu masuknya, tabung bagian atas, tabung bagian samping, tabung bagian bawah, termasuk pintu keluarnya semua sama bahan full stainless. Untuk rangka ini memakai siku 5KS, nggih, beserta UNP 5, jadi benar-benar tebal, benar-benar kokoh. Sedangkan untuk dudukan sama, ini memakai UNP 5. Di sini saya kondisikan berbagai lubang karena mesin chopper ini juga sesuai untuk mesin diesel, juga sesuai untuk memakai mesin dinamo. Semisal suatu saat Bapak mau ganti mesin diesel itu maksimal di 8 PK, sedangkan kalau memakai mesin dinamo itu minimal di 5 PK atau 5 HP. Di sini sudah saya kasih berbagai lubang, jadi enak tinggal menggeser-menggeser saja. Baik dari samping kanan maupun samping kiri sama, sudah saya kasih lubang. Sama. Selanjutnya untuk roda ini memakai rodanya Argo, nggih. Jadi selain memudahkan untuk memindah, fungsi roda itu untuk peredam getaran. Makanya semisal suatu saat posisi roda itu kempes, itu wajib dipompa. Sedangkan memompanya itu jangan terlalu keras, karena itu tadi fungsi roda selain memudahkan memindah juga untuk peredam getaran. Selanjutnya untuk puli. Untuk puli, nggih. Ini puli atas saya memakai puli double B. Jadi puli atas maupun puli bawah sama, yaitu memakai puli double B. Ketika pulinya pakai B, otomatis vanilnya pun itu sama, juga harus memakai yang B. Nah ini, di sini tertera dengan kode B29. Semisal kelak suatu saat kok posisi van bel ini aus, bisa Bapak belikan lagi dengan kode yang sama, yaitu B29. Jadi enak, semisal suatu saat mau beli yaitu memakai kode yang sama, B29. Terus untuk puli ini sudah saya kunci seaman mungkin. Ini saya buatkan pengunci seaman mungkin. Ini ada 3 pengunci. Ada 3 pengunci dan juga sudah saya kasih spin. Jadi benar-benar aman. Ini sudah ada spinnya, benar-benar aman. Untuk as ini memakai ukuran 1 dim. Jadi benar-benar tebal, benar-benar kokoh. Sampun. Selanjutnya akan saya perlihatkan untuk posisi dalamnya. Bisa bantu membuka, Bu, posisi dalamnya. Nah, posisi dalamnya sesuai yang saya sampaikan, mesin ini mempunyai 24 mata pisau. 24 mata pisau yang terletak berturutan atau zigzag. Ini saya perlihatkan untuk posisi letaknya, nggih. Kelihatan posisi letaknya berturutan atau zigzag. Berturutan atau zigzag. Anggap saja ini urutan yang pertama, bergeser ke urutan kedua, bergeser lagi ke urutan ketiga, bergeser lagi ke urutan keempat, bergeser lagi ke urutan kelima, terus bergeser terus sampai menuju tampel pembuangan. Ini ada 4 tampel pembuangan, ada 4, beserta ada 4 larap untuk mata pisaunya. Setiap larapnya itu ada 6 mata pisau, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, jadi 4 kali 6 ketemu 24 mata pisau. 4 pisau bagian pemotong itu dilapisi planer baja serut asli baja. Ini dilapisi planer baja serut asli baja. Semisal kelak suatu saat kok kurang tajam, ini bisa diasah. Pengasahan bisa memakai kikir cemet atau kikir miliknya Pandey Besi. Itu kurang lebih lebarnya 2 cm nggih. Untuk cara pengasahan itu tinggal menggosok gini, mengikuti kemiringannya ini, tinggal menggesek saja. Dan cukup 4 pisau bagian pemotong ini yang perlu diasah. Bagian belakang ini nggak usah diasah, nggak apa-apa, karena yang bekerja nanti bukan tajamnya sini, yaitu malah bagian ujung-ujung sini. Ini yang bekerja bagian ujung-ujungnya ini nggih. Jadi cukup 4 pisau bagian pemotong saja yang perlu diasah. Nah, sedangkan ini nanti yang bekerja malah ujung ini sama ini kedua penindas nggih. Makanya saya buatkan penindas. Ini ada 2 penindas kanan dan kiri. Nanti yang bekerja ujung sini sama penindas. Makanya pembuatan itu harus benar-benar mepet, benar-benar presisi. Saya perlihatkan posisi kemepetannya, lihat. Benar-benar mepet. Cuma jeda berapa mili saja. Ketika saya geser kanan sama, cuma jeda berapa mili saja. Menunjukkan bahwasannya pembuatan tepat di as tengah benar. Ngoten, sampun. Selanjutnya untuk 4 pisau bagian pemotong ini saya letakkan posisi miring kayak baling-baling kipas, dengan tujuan ini nanti supaya benar-benar menghisap atau kalimatnya itu nyedot. Makanya cara memasukkan usahakan malah ditahan, jangan langsung dilepas. Anggap saja ini rumput nggih, cara memasukkan itu diturut gini, seret gini, biar terpotong kecil, baru pisau bagian belakangnya nanti yang bekerja. Kalau langsung dilepas, maksrut kerjanya pisau ini malah kurang maksimal. Makanya usahakan kalau memasukkan nanti diturut, ditahan, seret gini, biar terpotong kecil, baru pisau bagian belakangnya yang bekerja. Ngoten, sampun. Sekarang akan saya perlihatkan untuk posisi balannya. Bisa bantu memutar Bu, posisi balannya, putarannya. Nah, ini posisi balannya nggih. Benar-benar balan atau benar-benar seimbang. Kelihatan pisaunya berputar dari arah depan menuju ke belakang maksret sampai menuju tampil pembuangan. Tidak ada jeda nggih. Makanya apapun yang masuk bisa dipastikan hasilnya akan halus merata. Karena ini mesin sifatnya berputar, jadi pembuatan itu harus benar-benar balan. Makanya pembuatan juga harus memakai mesin bubut. Benar-benar balan seimbang. Sampun, balan sudah, presisi sudah, cara memasukkan juga sudah. Selanjutnya untuk dalam segi rawatan. Rawatan itu nanti di sini ada 2 klaker nggih. 2 klaker ini usahakan 2 atau 3 bulan sekali itu dikasih pet atau dikasih pelumas. Karena rawatan itu sangat penting. Sebagus apapun mesinnya, kalau tidak dirawat itu percuma iman. Sudah beli mahal-mahal kok tidak dirawat itu sangat iman. Makanya rawatan itu sangat penting. Terutama di 2 klaker ini nggih. Usahakan 2 atau 3 bulan sekali itu dikasih pet, dikasih pelumas. Ngoten, sampun. Cuma itu aja untuk rawatannya. Dan karena mesin ini masih baru, nanti setiap mau pemakaian dicek dahulu nggih, jangan sampai ada bautnya yang boleh kendor. Termasuk baut yang kecil ini, keseluruhan baut itu dicek dahulu setiap mau pemakaian. Jangan sampai ada yang boleh kendor. Walaupun ini sudah saya kencengin, karena bautnya masih baru, masih ada kemungkinan angka untuk kendor. Nanti ketika sudah sering dipakai, posisi baut sudah ada kotorannya, akan terkunci dengan sempurna. Cukup itu aja. Sekarang babakan di mesin penggeraknya. Mesin ini berbahan bakar bensin, pertalit, pertamak, itu sama saja, itu untuk bahan bakarnya. Dan mesin ini sudah ada olinya. Semisal suatu saat Bapak mau ganti oli, bisa Bapak belikan oli yang sama miliknya sepeda motor 4 tak. Saya ulang nggih, mesin ini sudah ada olinya. Semisal Bapak mau ganti oli, bisa Bapak belikan oli yang sama miliknya sepeda motor 4 tak dengan ukuran kurang lebih 60 atau 70 ml. Jadi kalau beli yang 1 liter itu nanti tidak habis. Ini untuk penggantian olinya. Sedangkan rawatan mesin ini sama persis dengan sepeda motor.
Semisal suatu saat kok dinyalakan sulit, itu bisa Bapak servis sendiri atau bisa Bapak serviskan di bengkel sepeda motor terdekat. Nanti di sini ada busi atau kabilator nggih. Kalau Bapak bisa servis sendiri, businya ini dilepas, dibersihkan atau diganti. Nanti ada engkol businya bawaan dari sini. Cukup membersihkan ini, biasanya sering busi ini nggih, kadang ada kotoran itu dibersihkan sendiri itu bisa. Atau kalau memang Bapak nggak bisa, ya diservis saja di bengkel sepeda motor terdekat, karena ini sama persis dengan sepeda motor, busi sama kabilator. Itu aja untuk segi servisnya. Selanjutnya akan saya sampaikan untuk cara menyalakan nggih. Untuk cara menyalakan, pertama di sini ada on off. Ini di on kan dahulu. Nah, cetek ini. Selepas itu cuk itu yang bagian atas, ini ada dua. Yang bagian atas ini ditarik. Nah, tarik gini. Selanjutnya starter ini dinyalakan, tarik ngeng sampai nyala. Selepas nyala, jangan lupa cuk wajib dikembalikan. Nah, kembalikan gini. Baru gas ditarik sampai mentok. Ditarik sampai mentok saja. Walaupun mentok ini sebenarnya belum maksimal, karena maksimalnya mesin itu sampai sini. Sedangkan di sini ada tandokan, ada ukurannya nggih. Jadi enak, ini sudah diukur, pokok ditarik sampai mentok ini sudah sesuai. Nah, ini ada ukurannya di sini. Tarik sampai mentok, setelah mentok baru digunakan mesin ini. Ketika sudah selesai penggunaan, gas dinolkan kembali, baru ini di-on. Selesai sudah. Cuma itu aja. Saya ulang ya untuk cara menyalakan. Pertama, di-on-kan dahulu, cetek. Kedua, cuk ditarik. Ketiga, starter dinyalakan, ngeng sampai nyala. Keempat, cuk wajib dikembalikan. Kelima, gas tarik saja sampai mentok. Baru digunakan mesin ini. Sampai selesai. Setelah selesai, gas dinolkan. Baru ini di-off-kan. Selesai sudah, cuma itu aja. Sampun. Bisa bantu menutup, Bu? Di sini ada 4 pengunci nggih, samping kanan ada 2. Samping kiri juga sama, ada 2. Ada 2. Dan ada 2 SL. Nah, nanti kalau mau mengunci dilihat dulu posisi SL ini nggih. Ini dimentokkan sampai mentok, baru keempat lubang dikunci. Keempat lubang kanan dan kiri ini dikunci. Cuma itu aja. Sampun. Mungkin sementara laporannya cukup itu dulu nggih. Ini tadi mesin chopper pesanan miliknya Bapak Etom Lusianto dari Blok Pasir Wangi RT 03 RW 01 Sukaharja Desa Hanum Kecamatan Dayoh Luhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Pesanan mesin chopper tipe 2023 komplit siap pakai. Mungkin sementara laporannya cukup itu dulu. Habis ini segera saya packing dan segera saya daftarkan ke pihak ekspedisinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.